ada petunjuk di dalam Al-Quran, amal soleh itu bisa digunakan oleh kita sebagai jaminan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan satu persoalan yang kita hadapi. Riwayat yang tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, didokumentasikan riwayat ini setidaknya dalam dua kitab sahih. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2272, riwayat Imam Muslim nomor hadis 2743. Riwayat ini cukup panjang dipaparkan dalam dua kitab sahih ini, yang intinya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang 3 orang lelaki yang berupaya bekerja dengan baik untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya, dan di tengah perjalanan dalam pencarian pekerjaan dan nafkah itu, tiba kemudian dikejutkan dengan turunnya hujan yang mengharuskan ketiganya berlindung dan berteguh pada satu tempat. Diputuskanlah kemudian oleh ketiganya untuk berlindung dalam satu naungan gua. Di dalamnya mereka beristirahat menunggu hujan reda, dan tanpa diduga ada bongkahan batu besar yang kemudian menggelinding dan menutup mulut gua itu, sehingga menjadikan ketiganya tak mampu keluar dari gua itu. Ketiganya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong batu itu, tapi kekuatan ketiganya tak mampu menggerakkan batu itu dengan sempurna sehingga mampu membebaskan ketiganya dari tutupan batu di mulut gua itu. Hadirin, maka ketiganya memutuskan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amal soleh mereka. Ini diantaranya ditemukan dalilnya kelak di dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah takwamu kepada Allah dan berusahalah dengan takwa itu mencari tawassul untuk memohon kepada Allah mengabulkan keinginan dan harapanmu. Jadi ada petunjuk di dalam Al-Quran, amal soleh itu bisa digunakan oleh kita sebagai jaminan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan satu persoalan yang kita hadapi. Ini digunakan oleh ketiga lelaki tadi sebagai bahan tawassul kepada Allah untuk membebaskan mereka dari kesulitan yang sedang dialami. Maka ketiganya kemudian bersepakat dan mulai mengajukan permohonan kepada Allah dengan harapan dilepaskan dari kesulitan dan menampilkan masing-masing amal soleh yang diandalkan. Hadirin, secara cepat dari ketiga orang itu ada satu yang berbeda. Saat yang lain menampilkan amal ma'ruf, jenis-jenis kesolehan yang terlihat baik pada umumnya. Yang satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang satu menyayangi karyawannya sampai menjaga haknya. Tapi ada satu orang yang memilih dari sekian amalnya bagian dari an-nahyu 'anil munkar, mencegah, membebaskan diri dari perbuatan yang terlarang. Ada yang bertawassul dengan mengerjakan amal saleh, ada yang tawassul dengan meninggalkan amal salah, meninggalkan perbuatan maksiat. Yang dua tawassul dengan taat, yang satu tawassul dengan meninggalkan maksiat. Maka ia berkata, ya Allah, Engkau maha mengetahui, atau kama qala, saya memiliki seorang keponakan, cantiknya begitu rupa, saya jatuh hati kepadanya, tapi bertahun-tahun
upaya saya tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Maka satu masa dia datang kepada saya dengan penuh harap karena ada hajat yang tak bisa dielakkan. Ada riwayat menyebutkan ayahnya terlilit utang piutang. Ada sebagian mencukupkan pada keterangan hadis itu saja bahwa perempuan ini punya hajat yang sangat dibutuhkan. Maka aku berikan kepadanya 120 dinar dengan perjanjian bahwa malam ini dia harus menemaniku dan bergaul denganku. Maka perempuan itu dengan terpaksa menyetujui, dan di malam ketika aku hendak menggaulinya, tiba-tiba dia berkata, "Wahai paman, jangan buka khatam itu kecuali dengan haknya." Ada riwayat lain mengatakan bertakwalah kepada Allah. Diterjemahkan dengan bahasa kita, jangan lakukan pelanggaran kecuali sesuai dengan haknya. Maka mendengar kalimat itu, aku tertegun, lantas meninggalkannya karena takut kepadamu ya Allah. Jikalau ini menjadi bagian amal yang engkau ridhai, meninggalkan maksiat karena keridhaan Allah, meninggalkan yang salah karena takut kepada Allah, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini yang menutupi. Ditambah 2 amal saleh yang tadi, kemudian didorong dengan meninggalkan amal salah yang ini, ketiga aja kemudian mendorong batu itu, maka batu itu pun kemudian menggelinding dan dengan izin Allah membebaskan ketiganya dari kungkungan yang dimaksudkan. Para ulama setidaknya memberikan satu komentar yang sangat menarik, bahwa tawassul dalam permohonan doa kita kepada Allah, baik sedang mengalami kesulitan finansial misalnya, kesulitan kesehatan misalnya, kesulitan dalam pikiran misalnya, bisa digunakan oleh kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penampilan amal-amal kebaikan yang telah kita hadirkan. Sekaligus juga kita melihat apakah amal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian amal, banyak orang menyimpulkan bahwa amal soleh itu terkumpul pada perbuatan yang ma'ruf saja. Salat tahajud, betul, amal soleh. Al-Quran dihafalkan, betul, amal soleh. Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas, betul, amal soleh. Tapi jangan lupa, meninggalkan maksiat pun amal saleh. Meninggalkan yang terlarang pun amal saleh. Menjauhi yang salah pun amal saleh.